Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Dita Oktavi. Nah, sekarang giliran aku untuk menjelaskan tentang teknik pemasaran tempat wisata melalui artikel atau berita. Yang pertama, apa sih berita itu? Seperti yang kita tahu, berita adalah informasi tentang peristiwa terkini yang dipublikasikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Biasanya kita menjumpai berita di televisi, di media cetak, ataupun di media online. Apa saja jenis-jenis berita? Nah, di sini ada 5 jenis. Yang pertama, straight news, yang kedua, opinion news, yang ketiga, interpretative news, yang keempat, depth news, dan yang kelima adalah investigation news. Tapi di sini aku nggak akan ngejelasin satu persatu, karena ini untuk informasi tambahan aja. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui bahwa berita dibagi beberapa jenis. Selanjutnya, apa sih fungsi mempromosikan tempat wisata melalui berita? Secara umum, fungsi berita adalah untuk menyampaikan informasi dalam berbagai topik seperti politik, bisnis, pendidikan, dan ekonomi. Nah, kalau kalian menulis artikel untuk mempromosikan tempat wisata, fungsinya juga sama, yaitu menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menarik para wisatawan dengan menggunakan informasi yang ditulis berdasarkan fakta dan dikembangkan menjadi tulisan yang menarik dari tempat wisata tersebut. Manfaat dari mempromosikan tempat wisata melalui berita adalah tulisan kalian bisa dijangkau lebih banyak orang, bukan hanya di Indonesia tetapi dari seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya adalah syarat sebuah berita. Ketika kalian akan menulis sebuah berita atau artikel, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, berdasarkan fakta. Jadi di sini kalian harus menuliskan sesuatu yang berdasarkan fakta yang ada. Kalian nggak bisa menambahkan informasi yang fiktif di dalam tulisan kalian. Inilah yang membedakan artikel dengan blog. Kalau di blog kalian menulis tanpa harus mempertimbangkan sebuah fakta, tetapi di berita kalian diwajibkan untuk menulis berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua adalah aktual, artinya informasi dalam berita yang disampaikan adalah informasi terkini atau terbaru. Nah, misalkan kalian menulis berita hari ini, kalian juga harus menginformasikan informasi pada saat itu juga. Kalian nggak bisa menambahkan informasi lama di artikel kalian yang kalian tulis pada saat itu. Yang ketiga, berimbang. Berimbang di sini dimaksudkan kalian jangan hanya menulis berdasarkan opini kalian saja, tapi kalian juga harus mencari informasi dari warga sekitar tentang topik yang akan kalian bahas dalam artikel kalian nanti. Jadi kalian menulis tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Yang keempat adalah lengkap. Informasi yang sudah kalian dapatkan, kalian harus menuliskan dengan lengkap namun tetap sesuai dengan fakta. Apabila ada informasi yang penting, kalian juga harus menuliskan selengkap-lengkapnya tanpa memotong ataupun mengurangi. Yang terakhir adalah langkah-langkah untuk menulis artikel atau berita. Yang pertama adalah menemukan ide. Sebelum menulis, langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah menemukan ide. Kalian akan menulis artikel yang seperti apa yang nantinya akan menarik para pembaca dan menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Derawan. Yang kedua, menetapkan angle. Setelah kalian menemukan ide, kalian harus mengembangkan ide kalian tersebut dengan menuliskan 5W plus 1H. Di sini kalian harus mencari informasi mengenai tempat wisata tersebut, bisa dari masyarakat ataupun dari sumber lain. Nah, di poin kedua ini kalian juga harus menuliskan tentang apa sih keistimewaan dari Pulau Derawan tersebut, seperti destinasi apa aja yang bisa wisatawan kunjungi ketika mereka ada di sana, dan apa aja yang bisa wisatawan lakukan selama di sana. Seperti misalkan di Derawan ada wisatawan bisa snorkeling. Nah, apa sih istimewanya snorkeling di Pulau Derawan dengan di tempat lain? Misalkan di Derawan bisa snorkeling dengan hiu paus. Nah, itu kalian bisa tulis tuh buat menarik para wisatawan, buat menarik para pembaca artikel kalian. Nah, yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan.
Sebenarnya mengumpulkan bahan tulisan itu kalian bisa cari di awal-awal gitu. Jadi ketika kalian sudah menemukan ide, pada saat itu juga kalian harus langsung mengumpulkan bahan tulisan agar bisa mempermudah kalian di step-step selanjutnya. Yang keempat, kerangka tulisan. Setelah kalian mendapatkan informasi yang lengkap, kalian bisa langsung menulis kerangka tulisan seperti paragraf pertama kalian akan menuliskan tentang apa, paragraf kedua tentang apa, dan seterusnya. Yang kelima adalah menulis. Nah, ketika kalian sudah membuat sebuah kerangka, informasinya sudah lengkap, itu akan membuat kalian lebih mudah dalam menulis karena kalian sudah punya yang kalian butuhkan untuk menulis di dalam artikel kalian. Yang keenam adalah editing. Editing dan penyuntingan gak hanya bertujuan untuk menajamkan isi berita dengan gaya bahasa tertentu, tapi juga membuat berita menjadi lebih menarik agar tulisan lebih enak dibaca, namun tetap sesuai dengan aturan dan tetap diperiksa dari segi aspek kebahasaannya. Nah, jadi menulis berita itu kata-katanya setiap topik berbeda. Misalkan di politik, kalian harus menggunakan bahasa yang lebih baku, tetapi kalau berita promosi, kalian bisa menggunakan kata-kata yang menarik, yang tidak kaku, tetapi tetap mempertimbangkan dari aspek kebahasaannya. Yang terakhir adalah publikasi. Setelah melewati proses editing, kalian bisa langsung mengirimkan tulisan kalian untuk dipublish, seperti di Kompasiana atau bisa melalui media cetak yang bisa kalian kirim di daerah setempat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang topik hari ini. Apabila kalian mempunyai pertanyaan yang akan kalian tanyakan, silakan ditanyakan di grup, dan terima kasih atas waktunya dan selamat siang.